Ya, baik, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan memulai perkuliahan pagi ini. Silakan diaktifkan kameranya. Yang lain. Recording in progress. Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan kuliah workshop kualitas perangkat lunak pada minggu kelima, yaitu pembahasannya tentang menentukan sumber daya. Ini barusan materinya juga sudah saya upload ke LMS dan BKPM-nya sudah ada di sana. Oke, jadi di dalam SQE atau proses pelaksanaan sistem quality assurance kita harus bisa menentukan sumber daya yang di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusianya. Nah, jadi dalam menentukan sumber daya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah kualifikasi pelaksana proses penjaminannya yang diidentifikasikan berdasarkan objek, batasan, dan keluaran pelaksanaan penjaminan. Kemudian waktu pelaksanaannya pada tiap tahapan pekerjaan review yang ditentukan sesuai dengan metode QA yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan sumber daya pelaksanaan review dokumen yang didokumentasikan untuk setiap tahapan pekerjaan. Jadi setiap pelaksanaan proses sistem quality assurance atau SQA itu harus kita dokumentasikan. Nah, gunanya apa? Nanti ada pelaporan di akhir kegiatan dan evaluasi kegiatan SQA. Kemudian SQA team. Di dalam SQA ini memiliki tim yang tugasnya adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak akan menyimpang jauh dari desain spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kalaupun menyimpang, SQA team ini yang tugasnya akan memberitahukan kepada development team untuk mengoreksi penyimpangan atau ketidaksesuaian tersebut dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan lainnya. Nah, SQA team ini juga merupakan tim yang akan menganalisa kualitas produk pada setiap tahap pengembangannya. Kemudian SQA team ini yang akan mengecek error atau defect atau kecacatan dan memberitahukannya ke development team untuk dilakukan perbaikan. Nah, di sini juga ketika mengecek error dan defect ini, SQA team bersama dengan tim development akan menyusun ada rekomendasi dari penanganan error atau defect-nya. Seperti yang kemarin kita bahas, minggu lalu yang kita bahas tentang pengelolaan risiko. Kemudian ini aktivitas SQA team-nya. Yang pertama adalah menyiapkan SQA plan untuk proyek, kemudian berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proyek perangkat lunak, kemudian mereview aktivitasnya dan memeriksa proses perangkat lunak yang telah didefinisikan. Kemudian melakukan audit, memastikan bahwa setiap penyimpangan atau error pada produk software yang didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan dokumen prosedur. Jadi ini tiap ada penyimpangan dan penanganannya ini sudah ada dokumennya dan sesuai dengan prosedur seperti yang kemarin kita definisikan di dalam manajemen risiko dokumennya. Kemudian merekap bukti dari proses yang tidak terpenuhi dan melaporkannya ke senior manajemen. Nah, sedangkan SQA team, aktivitas SQA team di dalam software development life cycle itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama pada tahapan konsep dan inisialisasi, tugasnya SQA team adalah menyediakan
QA Management Plan. Dalam QA Management Plan ini yang sudah didefinisikan sebelum proyek dilaksanakan. Jadi SQA tim ini nanti yang akan memberikan dokumen-dokumen plan atau perencanaan tiap aktivitas pada SQA itu dilakukan seberapa lama dan pada tahapan aktivitas SDLC itu di tahapan apa saja. Kemudian mereview manajemen plan untuk menjamin bahwa proses, prosedur, dan standar yang diidentifikasikan pada plan jelas dan auditable. Kemudian pada tahap requirement, SQA tim ini menjamin bahwa requirement perangkat lunak itu bersifat lengkap, testable, dan dinyatakan dalam functional, performance, dan interface requirement. Nah, sedangkan pada tahapan desain, nah di sini berkaitan dengan desain semua ya. Yang pertama menjamin desain sesuai dengan standar yang ada pada manajemen plan, kemudian menjamin requirement teralokasikan, menjamin bahwa matriks verifikasi pengujian ada dan selalu up to date, menjamin bahwa interface control dokumen sesuai dengan standar, kemudian review dokumentasi preliminary design, dan seterusnya sampai dengan mereview dokumentasi critical design dan menjamin bahwa semua aksi dari penyimpangan tersebut terpecahkan. Nah, kemudian ada tahapan implementasi. Tugasnya SQA itu adalah mengaudit. Jadi auditnya itu tentang mengaudit hasil codingnya, kemudian status dari semua item, configuration juga, dan pelaporan hal-hal yang tidak terpenuhi dan koreksi sistem. Kemudian pada tahapan integrasi, SQA team ini tugasnya adalah menjamin kesiapan untuk pengujian semua item, jadi semua item di dalam software-nya, kemudian menjamin bahwa semua pengujian berjalan sesuai test plan dan prosedur, dan bahwa semua hal yang tidak terpenuhi dilaporkan dan dipecahkan. Kemudian menjamin bahwa laporan pengujian lengkap dan benar, menjamin bahwa pengujian lengkap dan perangkat lunak serta didokumentasikan itu siap diserahkan, kemudian berpartisipasi dalam tes readiness review, dan menjamin semua item lengkap. Nah, di dalam SQA team itu ada namanya organizational framework atau susunan organisasi yang standarnya itu seperti ada apa saja. Yang pertama adalah manajer. Nah, ini termasuk dalam top manajemen eksekutif. Kemudian ada di dalam SQA team itu juga ada namanya tester yang membersnya atau anggotanya itu adalah software testing team. Jadi dia yang akan menguji perangkat lunaknya. Nah, ini ada top management responsibility atau tanggung jawabnya dari top management itu apa saja. Yang pertama adalah tanggung jawabnya memastikan atau menjamin kualitas dari produk, perangkat lunak perusahaan, dan layanan maintenance. Kemudian mengkomunikasikan kepada karyawan bahwa kualitas produk dan layanan sangat penting bagi kepuasan pelanggan. Jadi ini yang akan mengkomunikasikan bagaimana karyawan ini akan mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi, yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian menjamin terpenuhinya kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa tujuan SQA terbangun dan terselesaikan, menginisialisasi perencanaan dan mengawasi implementasi dari perubahan, kemudian ikut secara langsung dalam mengatasi masalah dalam situasi yang kritis untuk mengurangi ancaman kerusakan atau bahaya. Kemudian memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh sistem SQA dan memberikan solusi terhadap kesulitan atau masalah yang terjadi pada penjadwalan, budget, dan hubungan pelanggan. Jadi manajemen ini ya tugasnya memantau, kemudian manajemen karyawan-karyawan dalam SQA team, kemudian juga memastikan bahwa semua aktivitas SQA ini berjalan dengan baik. Kemudian ada yang namanya SQA Professional and Interested Practitioner. Ini yang pertama adalah SQA Trustees. Jadi SQA Trustees itu ada members who volunteer part of their time to promoting quality. Jadi member yang secara sukarela meluangkan waktunya untuk promote kualitas dari software.
kemudian deal with reporting software quality failures to the SQA unit. Jadi dia yang berhubungan dengan menyiapkan laporan terkait kualitas software kegagalannya kepada SQA unit. Kemudian ada namanya SQA committee members, yang itu ada permanen dan ad hoc. Nah, yang permanen itu berurusan dengan tindakan korektif, kemudian prosedur dan metode pengembangannya. Dan yang ad hoc, dia itu lebih spesifik menangani hanya satu masalah saja, misalnya adalah update of specific prosedur. Kemudian di SQA Forum Members itu tugasnya adalah berfokus pada SQA Procedure Improvements and Implementation, jadi peningkatan prosedur SQA dan implementasinya, kemudian tindakan korektif yaitu menganalisis kegagalan dan kasus-kasus yang berhasil atau sukses. Kemudian ada yang namanya SQA Unity Members. Jadi ini membernya adalah full-time SQA staff maksud saya. Kemudian dia berurusan dengan planning dan updating organization software quality management system. Nah, di sini ada SQA unit, susunan organisasinya, ada kepala SQA unit, kemudian ada bidangnya, ada SQA operation dan SQA development and maintenance. Nah, di dalam SQA operation itu ada beberapa orang yang menangani. Yang pertama adalah project life cycle SQA-nya, kemudian SQA internal audits and certification, SQA support, SQA infrastructure dan operation, kemudian di dalam tugasnya implementasi dan perbaikan prosedur SQA, kemudian pengukuran kualitas perangkat lunak. Tindakan korektifnya adalah menganalisa mengenai kegagalan dan kesuksesan dalam kasus yang ditangani. Kemudian quality system issues, yaitu dia mengembangkan dan mengimplementasikan kakas baru. Kemudian quality line management problems, dia manajemen permasalahan dari kualitas perangkat lunak. Nah, anggota forumnya ini meliputi semua anggota unit SQA, terus bisa jadi komisaris SQA atau manajernya, kemudian staf pengembangan dan perawatan perangkat lunak. Jadi di dalam SQA forum itu juga ada yang namanya dari staff development timnya dan maintenance, kemudian konsultan dan ahli SQA dan rekayasa perangkat lunak, dan perwakilan dari customer atau pelanggan. Kemudian ini ada SQA tim dengan ideal size-nya. Jadi ukuran ideal dari sebuah tim SQA itu bergantung pada beberapa hal atau parameter. Yang pertama adalah aplikasi yang dikembangkan seberapa rumit, kemudian seberapa besar nanti targetnya seperti apa, apakah sampai pelanggannya akan banyak ataukah untuk internal saja, internal perusahaan saja yang customer minta. Kemudian legalitas dan regulatorinya seperti apa, prosesnya, kemudian ruang lingkup, pengalaman dan keahlian ataupun keahlian dan lingkungannya. Jadi SQA tim ini ditentukan dari parameter-parameter ini. Nah, di dalam workshop pada minggu ini Anda diminta untuk menentukan sumber daya yang kira-kira di dalam tim Anda itu nanti akan seperti apa yang dibutuhkan. Ini coordination barrier SQA team, yaitu ini hambatan-hambatannya ya, pemisah fisik, hilangnya komunikasi ad hoc, kemudian kurangnya kontak antar anggota tim, jadi tidak kompak ya, komunikasinya tidak lancar, kemudian duplikasi proses, karena tidak ada komunikasi, jadi prosesnya tuh bisa redundan atau duplikasi. Kemudian perubahan zona waktu untuk melakukan kontak atau komunikasi, perbedaan komunikasi, kurangnya kepercayaan, perbedaan cara bekerja setiap personal,
perbedaan background dari anggota tim, formasi baru pada tim, dan tidak menyadari pentingnya komunikasi. Jadi ketika komunikasinya dalam tim itu gagal, ya ini banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu tugasnya pada BKPM minggu kelima, yaitu Anda ditugaskan untuk membuat makalah yang isinya adalah hal-hal yang menjadi sumber daya yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian cara menentukan alat bantu yang digunakan dalam penjaminan kualitas perangkat lunak. Terus saya minta lagi deskripsi tugas masing-masing anggota kelompok dalam penyusunan makalah. Kemudian susunan makalahnya ada cover, isi, kesimpulan, daftar rujukan, dan lampiran tugas masing-masing anggota kelompok. Ini bisa Anda kembangkan sendiri, misalnya dibuat seperti bab-bab atau langsung seperti ini saja, tidak masalah. Yang penting semua komponen dalam susunan makalah ini tersampaikan di dalam makalah. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk deskripsi masing-masing, misalnya peran Anda di dalam SKA itu apa, di dalam timnya, nanti kita bahas di minggu depan. Jadi ini baru membahas tentang peran Anda sebagai apa di dalam SKA tim itu nanti di minggu depan ya. Saat ini hanya membuat makalah dulu. Kemudian minggu depan juga nanti di BKPM itu saya sudah berikan studi kasus, nanti tinggal mengerjakan saja, tidak perlu membuat makalah lagi. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya, silakan Mas Khoirul. Mohon izin bertanya, Bu. Kiranya Ya, nanti silakan. tim yang workshop proyek akhir ini nantinya kan ada beberapa orang di dalamnya. Nah, dari tim SD itu yang dijelaskan Bu tadi, ada beberapa yang tugasnya itu banyak, Bu. Jadi kiranya nanti tim SGE itu butuh berapa orang ya, Bu? Soalnya dari tim untuk kelompok proyek akhir ini sekitar 5. Nanti apakah SGE-nya itu merangkap banyak tugas dari SGE yang dijelaskan Ibu tadi? Cukup, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi disesuaikan aja karena kan kita lingkupnya memang kecil ya. Buat penugasan ini nanti dijelaskan, dan karena keluaran dari workshop kualitas perangkat lunak ini adalah laporan dokumentasi proses-proses dalam SKA. Contohnya nanti yang akan Anda kerjakan itu seperti pembuatan test plan, test case, kemudian software testing. Software testingnya itu ada yang functional sama yang otomatis. Nah, terus itu kemudian ada namanya security testing. Kemudian yang ke-6 itu laporannya tentang rekomendasi yang Anda buat sesuai dengan testing-testing yang pernah ada. Misalnya ada bug atau defect dalam testing tersebut. Nah, itu Anda dokumentasikan pada dokumen rekomendasi. Nanti itu di pertemuan 15 insya Allah. Nah, terus yang terakhir adalah pengumpulan semua kompilasi dari laporan-laporan tersebut. Nah, jadi insya Allah tidak akan memberatkan karena sesuai dengan tugas masing-masing, karena saya di tiap makalah pun saya minta Anda untuk mendeskripsikan tugas dari masing-masing anggota. Gitu. Jadi kalau misalnya memang di dalam pembuatan makalah pun ada teman Anda yang tidak kerja, ya silakan tidak usah ditulis. Kalau nanti pembagiannya di dalam proses SQA itu silakan dideskripsikan nanti siapa sebagai manajer, siapa yang sebagai software tester dan sebagainya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari proyek kita saja. Mungkin Mas Khoirul ada yang pertanyaan lagi atau sudah jelas? Ya, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, jadi dokumen-dokumen ataupun tugas yang diberikan selama tiap minggu di BKPM itu disimpan, terutama nanti mulai minggu ke-7, yaitu atau di praktikum blok nanti mungkin sudah duluan ya, disuruh buat test plan dan test case. Kemudian sampai seterusnya nanti ke teknis sampai rekomendasi. Itu
itu harus didokumentasikan. Nah, nanti di pertemuan 16 di BKPM itu sudah saya definisikan laporannya seperti apa, karena kebetulan memang BKPM saya yang menyusun dan Pak Hendra beserta Bu Ratih. Tuh. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Presensi tetap seperti biasa ya, saya 1 minggu hanya 1 kali, kecuali nanti kalau memang di teknis di saat software testing ada yang kurang jelas, nanti kita bisa seminggu 2 kali. Terus sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena nanti setelah UTS pun saya diminta untuk tetap mengajar yang daring, karena yang TIF reguler November ya, setelah UTS berarti. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa mulai dikerjakan pembagian tugasnya dalam pembuatan makalahnya. Nanti saya update untuk submissionnya di LMS ya, karena ini tadi belum saya berikan. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat mengerjakan, semoga sehat selalu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.